Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk menjalani suatu tugas di permukaan bumi ini. Bahkan kita juga adalah hamba Allah, abdun min ibadillah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan semua perintahnya dalam berbagai kondisi apapun yang kita hadapi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Maka seluruh aktivitas ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seyogyanya selalu kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Karena hidup adalah ibadah, maka tidak ada satupun waktu yang terlewat melainkan semuanya itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensiapkan diri kita dengan sebaik-baik bentuk, memberikan potensi yang terbaik sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk dekat dengannya. Maka perangkat-perangkat itulah yang Allah inginkan agar kita senantiasa selalu bisa berkomunikasi kepada Allah dalam kondisi apapun kita, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan ibadah salat. Sebagaimana yang kita maklumi bahwasanya salat adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang sangat agung, ibadah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ibadah di salat pun juga dikatakan sebagai imaduddin, adalah tiang agama, tonggaknya agama. Kalau tidak ada dia maka seluruh pondasi agama ini akan roboh, karena dialah pondasi utama berdirinya agama. Sehingga dikatakan dengan arkanul Islam, yaitu tiang atau rukun-rukun Islam. Tiang itu untuk pondasi berdirinya satu bangunan. Kalau salah satu di antara pondasi itu roboh, jatuh, maka bangunan rumah itu akan teleng, akan tidak stabil, bahkan juga akan roboh bangunan tersebut. Salat, ma'asyiral muslimin, dia adalah ibadah yang menjadi tiang agama di dalam agama kita ini. Ibadah zakat adalah ibadah yang mengeluarkan harta yang kita miliki. Ketika sudah cukup ukurannya, telah sampai 1 tahun, wajib kita keluarkan. Maka ibadah salat menjadi ibadah yang paling agung, dikatakan sebagai tiang agama. Mengapa? Karena ketika kita pahami bahwa di dalam ibadah salat itu sendiri ternyata ada kemiripan dengan ibadah zakat. Kalau ibadah zakat adalah mengambil hasil dari pekerjaan kita, mengambil hasil dari usaha yang telah kita lakukan, sebagian yang ditentukan untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tu'khadhu min aghniyaihim wa tu'tiya lil fuqara'ihim, diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka kewajiban zakat itu akan gugur, ma'asyiral muslimin, jika seandainya orang-orang tersebut tidak memiliki harta. Apa yang mau kita zakatkan? Harta kita tidak punya, jumlah pun tidak mencukupi, maka kewajiban zakat itu belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan salat.
Bagaimanapun kondisi kita, salat tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita sepelekan, dan tidak boleh kita gugurkan kewajibannya. Begitu juga dengan salat, ma'asyiral muslimin, dia mengambil sebagian waktu kita. 24 jam waktu yang Allah berikan untuk kita, 24 jam Allah ambil juz'un minha, mengambil bagian dari 24 jam itu. Sebagiannya Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat, seakan sama dengan zakat. Allah ambil sebagian dari hasil usaha kita. Begitu juga salat, Allah ambil sebagian daripada waktu-waktu kita yang kita peruntukkan, yang kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah puasa. Ibadah puasa adalah kewajiban seorang mukmin. Di saat ia harus menahan lapar, makan dan minum, menahan syahwatnya dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ya, ini merupakan suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang sehat. Namun jika seandainya Anda sakit tak mampu untuk melaksanakan puasa, maka gugur kewajiban Anda untuk berpuasa. Ya, lihat, berbeda dengan salat. Anda sakit, bagaimanapun kondisi Anda, tak sanggup Anda salat berdiri, Anda salat duduk. Fasalli qa'iman, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Jika seandainya engkau tidak mampu, maka salatlah engkau dalam keadaan duduk. Fa'in lam tastati' fi'lal janbi, jika seandainya engkau tak mampu untuk salat duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Jadikan hatimu itu senantiasa engkau fokuskan untuk melaksanakan salat. Kewajiban salat tidak akan gugur dengan kita dalam keadaan sakit. Begitu juga ma'asyiral muslimin, ketika Allah perintahkan kita untuk berhaji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kami perintahkan manusia untuk melakukan perjalanan ke Baitullah untuk melaksanakan perintah haji. Ini pun juga perintah yang hanya diwajibkan oleh Allah 'alal mustati'. Al-istita'ah ini maknanya adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perjalanan, baik dari segi finansialnya, ada harta untuk pergi dan pulang dan harta yang ditinggalkan untuk keluarga. Begitu juga kita memiliki kemampuan fisik kita untuk melakukan perjalanan. Jika seandainya engkau tidak punya harta, maka gugurlah kewajiban haji bagimu, namun kewajiban salat tidak pernah gugur. Lihat ma'asyiral muslimin, ketika kita coba membandingkan kewajiban salat dengan kewajiban yang lainnya, ketika kita membayar zakat, kita menyisihkan sebagian daripada harta kita, maka ketika melaksanakan salat ada kesamaan kita menyisihkan sebagian waktu kita untuk kita gunakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita berusaha untuk menahan diri dari makan minum, dari godaan syahwat. Maka apalagi ketika kita salat, kita tidak diperkenankan berbicara hal-hal selain dari bacaan salat. Kita tidak diperkenankan melakukan gerakan-gerakan lain selain gerakan-gerakan salat. Seluruh pikiran kita, hati kita, gerakan anggota tubuh kita, semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, kendati kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji ke Baitullah, namun kita diperintahkan untuk menghadap selalu ke Baitullah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan dirimu untuk menghadap kepada Ka'bah al-Musyarrafah yang ada di Makkah al-Mukarramah. Inilah nilai pelajaran salat, agar kita senantiasa selalu melaksanakan perintah Allah bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, apapun halangan rintangan kita, sesibuk apapun Anda wahai saudaraku, jangan sekali-kali kita tinggalkan salat, karena salat adalah imaduddin, tiang agama. Salatlah yang akan membela kita nanti. Salat adalah amal pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya salat Anda baik, maka dipandang baiklah seluruh amal-amal yang lainnya. Namun jika seandainya salat Anda jelek, maka seluruh amal yang lain pun juga dianggap jelek. Mari kita bersama-sama untuk memberikan perhatian kita
untuk melaksanakan salat. Segeralah salat di awal waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena salat adalah perisai seorang mukmin dari azab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.